Baik Bunda, kita lanjutkan. Ayat ini menyatakan adanya keberadaan setan atau jin korin yang menyesatkan, dan dialah yang akan menjadi teman yang selalu menyertai siapapun ya, manusianya atau orang-orangnya yang tidak mau mendengarkan pengajaran dari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Di dalam ayat lain Allah juga menjelaskan tentang makna yang hampir sama, yaitu dalam surat An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Kemudian di dalam ayat lain Allah juga berikan makna yang sama, yaitu di dalam surat Fussilat ayat 25, yang artinya, dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka, dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling merugi. Nah, jin pendamping ya, atau korin ini ya, ini emang sudah diberikan atau sudah ada saat roh ditiupkan ke dalam rahim seorang perempuan. Nah, demikian juga Rasulullah ya, Rasulullah juga punya jin pendamping atau korin. Hanya saja jin korin Rasulullah ini sudah beragama Islam, sudah diislamkan, dan menurut para ulama sampai sekarang jin korin itu masih hidup. Dan karena jin ini pada saat kita meninggal dia akan keluar ya, dia akan keluar dan dia tidak akan ikut mati. Nah, itulah yang kita lihat adanya bergentayangan di atas bumi ini, yaitu jin korin ini, karena dia menyerupai orang yang diikutinya. Jadi kalau misalnya kita ketemu, seolah-olah kita ketemu ada misalnya orang yang sudah meninggal, nah itu sebenarnya bukan orang itu ya, bukan rohnya orang itu yang bergentayangan itu yang kita lihat, tapi adalah jin korinnya, pendampingnya. Nah, apa sih sebenarnya tugas daripada jin korin ya? Rasulullah SAW bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang korin atau pendamping dari golongan jin. Ini hadis riwayatnya adalah hadis riwayat Muslim. Nah, Imam An-Nawawi mengatakan, di dalam hadis ini terdapat peringatan keras terhadap godaan jin korin dan bisikannya. Rasulullah SAW memberitahu bahwa dia bersama kita agar kita selalu waspada sebisa mungkin. Adapun jin yang muslim, maka tugasnya tidak lain adalah beribadah kepada Allah ya, atau kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, jin muslim dia tidak akan masuk ke dunia manusia. Ya, dia tidak akan masuk ke dunia manusia. Dia hanya berada di dalam dunianya. Tugasnya adalah menyembah Allah ya, terus menyembah Allah dan memohon kepada Allah agar diringankan bebannya atau azabnya di dalam neraka, karena dia memang dulu sudah dikatakan bahwa dia adalah calon penghuni neraka. Demikian pula jin muslim ya, yang membantu dakwah Rasulullah. Sesungguhnya pernah datang kepadaku utusan jin dari Nasibin. Dia adalah sebaik-baiknya jin. Lalu minta kepadaku tentang bekal. Ini di dalam sahih hadis Bukhari nomor 3571. Demikian pula ada dikisahkan lagi tentang jin Muhair bin Habar
yang membantu dakwah Rasulullah. Kemudian jin itu diganti namanya oleh Nabi besar kita Muhammad SAW menjadi Abdullah bin Abhar. Nah, golongan jin yang dimaksud pada surat Al-Jin adalah yang soleh, yang berasal dari utara Arab. Nah, ini bisa kita lihat di dalam tafsir surat Al-Jin ayat 16 dan seterusnya. Nah, apa sih sebenarnya tugas daripada jin korin ini? Ya, sifat dan karakter jin korin ini. Sebenarnya dia tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menyakiti tubuh manusia. Dan dia juga tidak diberi kemampuan dari Allah untuk membuat manusia kesurupan. Tidak. Jin korin tidak dapat dimusnahkan atau dibunuh dengan bacaan ruqyah, sebab sudah menjadi ketentuan Allah, dia akan mendampingi tiap manusia sampai dia meninggal dunia. Nah, bisikannya dapat dinetralisir dengan zikir dan doa jika korinnya atau kafir, namun tidak dapat dihilangkan 100%. Nah, seluruh korin membisikkan kejahatan-kejahatan kecuali korin yang masuk ke dalam diri Rasulullah. Ya, dia hanya membisikkan tentang kebaikan karena dia sudah diislamkan. Nah, bisikan korin ini berupa dorongan-dorongan atau gerak hati untuk melakukan suatu dosa. Misal, ada niat di dalam hati kita untuk berbuat macam-macam dengan pacar misalnya. Nah, ini harus kita waspadai karena ini adalah bisikan daripada si korin. Kemudian bisikan korin ini juga bisa menyamar menjadi bisikan hati. Contoh, seorang berbicara di dalam hatinya, udah haus nih kayaknya, batalin aja puasanya hari ini, udah gak tahan lagi. Padahal dia sedang berpuasa. Ini juga adalah sebenarnya bisikan daripada jin korin. Nah, bahkan setiap ulama, ustadz dan para peruqyah atau masyarakat awam tetap memiliki korin yang membisiki kepada kita kejahatan. Yang jika para ulama atau ustadz, peruqyah atau masyarakat awam ini banyak berzikir, maka semua bisikan gerak hati dari perbuatan korin ini dapat dinetralisir sehingga kita tidak tergoda. Nah, bisikan korin ini sangat samar dan tidak dapat diajak dialog dan sangat halus sekali. Jadi sehingga kita sering sulit untuk membedakan ya, mana bisikan daripada korin dan mana bisikan daripada malaikat. Sangat halus, sangat tipis. Nah, bisikan korin ini bisa membuat kita menjadi was-was, godaan bisikan syaitan bagi manusia ini. Nah, dia hanya membisik-bisiki. Nah, kemudian juga bisikan korin ini tidak memiliki kemampuan untuk menghina Allah dan Rasulnya. Dan korin memiliki kemampuan untuk membuat angan-angan kosong pada diri manusia. Nah, ini kalau kita bicara tentang jin korin. Bagaimana eksistensi korin ini menurut as-sunnah? Nah, Rasulullah bersabda, tidaklah setiap kalian kecuali ia telah disertakan untuknya korinnya dari jin. Mereka bertanya, dan untuk Anda juga wahai Rasulullah SAW? Rasul menjawab, dan untukku juga. Hanya saja Allah telah menolongku untuk menundukkannya sehingga ia masuk Islam, dan tidaklah ia menyuruhku kecuali yang baik-baik. Ini hadisnya adalah hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasul bersabda, tidaklah seorang dari kalian kecuali ia disertai partner dari jin dan partner dari malaikat. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, tapi Allah telah menolongku atasnya sehingga ia masuk Islam dan tidak menyuruhku kecuali kepada kebaikan. Nah, ini hadis riwayat Muslim. Nah, jadi kita semua punya jin korin. Nah, itulah ya yang selalu membisik kita kepada sifat fujur, ya, mengajak kita kepada sifat kemaksiatan. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan ini? Nah, inilah yang akan kita pahami dalam kajian kita untuk selanjutnya nanti, bagaimana cara kita mengendalikan si jin korin ini sehingga nanti kita bisa mengatasi semua bisikan-bisikan korin, sehingga yang muncul nanti adalah semua kebaikan-kebaikan, yaitu bersifat takwa. Nah, ini yang akan kita pahami pada kajian